Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Bagaimana kabarnya teman-teman semua di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat dalam belajar ya. Baik teman-teman yang kelas 5 yang saya banggakan, sebentar lagi kita akan melaksanakan PAS atau penilaian akhir semester yang insya Allah akan dilaksanakan di akhir bulan November nanti ya. Jadi untuk pelaksanaan PTS insya Allah kita tinggal menyisakan 3-4 pertemuan lagi. Nah sehingga pada pertemuan kali ini ya saya akan memberikan atau menyampaikan materi terakhir, yaitu berkaitan dengan transformasi. Nah untuk transformasi ini sendiri merupakan materi terakhir yang akan kita pelajari di semester 1 ini, sehingga nanti untuk materi PAS-nya itu akan dimulai dari bab yang pertama, yaitu berkaitan dengan induksi matematika, program linier, matriks, dan yang terakhir merupakan transformasi. Baik, tanpa berlama-lama terkait dengan transformasi itu sendiri nanti akan saya jelaskan ya. Baik, materi pembelajaran di dalam transformasi itu sendiri nanti pembahasannya ada 4 ya, ada 4 pembahasan. Yang pertama itu merupakan translasi, kemudian ada refleksi, kemudian ada rotasi, dan yang terakhir nanti adalah dilatasi. Nah, sesuai dengan namanya, transformasi itu merupakan perpindahan ya, pergerakan atau suatu perubahan dari suatu tempat ke tempat yang lain ya, itu merupakan transformasi, pokoknya berubah. Nah bentuk perubahannya ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Nah translasi itu sendiri itu merupakan pergerakan atau perubahan yang merupakan suatu perpindahan ya. Nah, nanti perpindahan di sini yang akan kita pindahkan itu merupakan titik dan garis. Ya. Kemudian untuk refleksi ya, ini tidak asing lagi. Refleksi itu merupakan pencerminan. Nah, nanti yang dicerminkan apa? Yang dicerminkan adalah titik dan garis juga. Dan yang ketiga, rotasi. Rotasi itu adalah perputaran. Yang akan diputarkan di sini juga sama, yaitu titik dan garis. Dan yang terakhir nanti dilatasi, yaitu berkaitan dengan perkalian. Untuk dilatasi di sini itu lebih mudahnya itu dikonsepkan dengan suatu perbesaran ya. Perbesaran berapa kali ya? Bisa perbesaran 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan sampai berapa kali. Termasuk nanti juga lawan dari perbesaran itu adalah perbesaran yang nilainya perbesaran nanti di bawah 1 ya. Nanti untuk perbesaran ini sendiri itu konsepnya pada suatu bidang, tetapi nanti kita akan konsep dilatasi ini akan kita pelajari di dalam suatu titik dan di dalam suatu garis. Gitu ya. Baik, saya masuk ke materi yang pertama, materi translasi ya. Sedikit informasi, nanti untuk rotasi dan dilatasi akan saya sampaikan di pertemuan selanjutnya, sehingga untuk pertemuan kali ini kita cukup membahas translasi dan refleksi saja dulu. Gitu ya. Baik, saya masuk ke translasi. Nah, sesuai dengan namanya tadi, translasi merupakan suatu perpindahan suatu objek. Objek di sini itu merupakan suatu titik atau garis dari suatu koordinat ke koordinat tertentu ya. Nah, nanti untuk translasi sendiri detail materinya akan saya sampaikan di portal. Nah, pada dasarnya konsep dalam translasi nanti bentuknya seperti ini. A, X, Y, maksudnya apa di sini? A ini merupakan suatu titik ya. Ini merupakan objeknya. Nanti objeknya itu berupa garis atau suatu titik. Nah, kenapa di sini garis atau titik dianggap sebagai titik? Karena nanti yang akan kita ambil atau yang akan mewakili itu adalah titik X dan titik Y. Nah, titik X, titik Y di sini ditranslasikan atau dipindahkan terhadap suatu titik tertentu sebesar AB. A di sini untuk memindahkan X, B di sini untuk memindahkan Y. Sehingga akan dibentuk atau akan dihasilkan suatu perpindahan, yaitu A aksen, yaitu X aksen, Y aksen. Nah, nanti bentuk rumusnya seperti ini. Untuk translasi insya Allah tidak akan banyak menemui masalah ya, karena untuk translasi itu sendiri insya Allah cukup mudah. Next, saya masuk ke refleksi.
Refleksi merupakan pencerminan, ya. Pencerminan suatu objek, ya, objek di sini juga merupakan titik atau garis terhadap titik dan garis tertentu. Nah, nanti namanya refleksi kan pencerminan, sehingga nanti hasilnya merupakan suatu bayangan. Nah, nanti alat atau pencerminan suatu titik dan garis ini nanti akan kita cerminkan di titik 0,0 atau nanti merupakan titik tertentu, dan nanti pencerminan ini akan kita cerminkan terhadap suatu garis. Nah, garis di sini yang akan kita cerminkan ada sumbu X, sumbu Y, persamaan garis Y sama dengan X, dan persamaan garis Y sama dengan negatif X, gitu ya. Nah, nanti bentuknya juga sama, ya, bentuk dari suatu refleksi nanti bisa dicermati di sini, ya. Karena materinya di sini cukup banyak, ya, nanti teman-teman tidak perlu pusing atau teman-teman tidak terlalu bingung, karena nanti untuk penjelasan di dalam materi insya Allah sudah saya sampaikan dengan detail, ya. Jadi teman-teman tidak perlu menghafalkan rumus yang ada di sini, ya. Selama teman-teman paham tentang konsep dari transformasi berkaitan dengan translasi dan refleksi, insya Allah nanti teman-teman tanpa menghafalkan rumus yang ada di slide ini atau di video ini, nanti teman-teman insya Allah sudah bisa mengerjakannya. Baik, gitu ya teman-teman. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan video yang sedikit ini mudah-mudahan juga bermanfaat, ya. Jangan lupa pelajari materinya dengan baik. Jika ada sesuatu hal yang dibingungkan nanti bisa ditanyakan kepada saya. Baik, gitu ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas segala perhatian teman-teman semua. Apabila saya dalam menyampaikan materi banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.